bersama malam ini?" Sebelum CEO sempat menjawabnya, wanita itu langsung melompat ke arahnya. Bertemu dengan CEO yang sudah sendirian selama 30 tahun. Si gadis merasa begitu berani. Jadi keduanya dengan alamiahnya, secara tidak terduga berakhir berjalan bersama. Keesokan harinya, setelah gadis terbangun, dengan terkejut dia menyadari ada seorang pria asing berbaring di sampingnya. Kemudian dia mengingat kembali malam sebelumnya, ketika dia dikhianati oleh tunangannya dan saudara perempuannya yang licik. Adiknya sengaja memberinya obat penidur. Tanpa sadar, kecantikannya membuatnya tergoda untuk bersama pria asing itu. Wanita itu pada awalnya mengira CEO yang terbaring di tempat tidur hanyalah penjaga keamanan biasa. Maka ia tidak merasa bertanggung jawab padanya. Jadi ia berpakaian, hendak melarikan diri. Namun tanpa disangka, dalam sekejap, ia dihentikan oleh CEO yang sudah bangun. "Ada apa?" Kata-kata CEO membuat si gadis langsung kalang kabut. Tak bisa tidak dia teringat bagaimana dia selalu didesak oleh kakeknya untuk menikah. Dengan tanpa pilihan, dia merasa lebih baik untuk diberikan kepada gadis tersebut sebagai mas kawin. "Ayo, menikah saja dengan pria asing ini." "Baiklah, saya bertanggung jawab atas kamu." Maka, kedua orang tersebut dengan cepat mendapatkan sertifikat pernikahan. Setelah keduanya keluar dari kantor catatan sipil, gadis itu tak bisa menahan diri untuk merenungkan kenyataan bahwa dia menikah dengan penjaga keamanan yang dikenalnya hanya satu malam. Namun, pada detik berikutnya sang direktur mengeluarkan sebuah kartu ban. "Oke, baiklah, jika kamu menginginkan jumlah yang lebih sedikit, itu tidak apa-apa." Mengulurkan jarinya menunjukkan 1 miliar. Tak disangka gadis itu justru salah mengira bahwa hanya senilai 1.000 yuan saja. "Baiklah, jika sedikit maka sedikit." Mengeluh karena 1 miliar masih dianggap sedikit. Saat itu, tunangan yang tidak baik menelepon, mengancam gadis itu untuk segera kembali dan menikah dengannya. Jika tidak, dia akan menyesal. Gadis tersebut marah dan langsung menutup telepon. Lalu, dia mengambil ponsel direktur dan menyimpan nomornya di dalamnya. Kemudian, dia memberikan kunci rumah padanya, menunjukkan bahwa dia memiliki urusan yang harus segera diselesaikan dan harus segera pergi. Wanita ini benar-benar menarik. "Kishao, saya ingin menjemput Anda pulang." "Tidak perlu, kami akan menikah dengan jadwal yang kosong. Aku pergi tinggal di rumah istriku. Perumahan bulan baru." "Apa? Anda adalah presiden hebat grup Tiancheng. Nilai aset mencapai triliunan. Jenis perempuan seperti apa yang tidak bisa didapatkan? Bagaimana bisa seenaknya begitu? Menikah dengan seorang wanita yang tinggal di kawasan perumahan biasa. Menikahi seorang wanita seperti itu. Orang-orang di luar mengatakan bahwa saya adalah seorang pemuda yang belum menikah. Tidak cocok. Kabar pernikahan dapat menghadang mereka ke posisiku. Pertaruhan melawan orang-orang licik. Bahkan, mereka ingin bertanggung jawab. Saya juga tidak bisa melakukan apa-apa." "Sayang, jangan benci. Ayo." "Kakakmu sudah pulang. Aku dan suamimu mencarimu semalaman. Terlalu lelah untuk tidur. Tinggallah di rumah suamiku terlebih dahulu. Kita akan mendaftarkan pernikahan kita hari ini. Kamu masih berani menginap di luar semalaman. Bagaimana aku bisa menikahimu dengan ini?" Satu anjing yang kalah, berani-beraninya mengejekku. Berani berkata seperti itu padaku. "Kamu tidak takut dengan konsekuensinya hari ini?" "Saya tidak akan menikahi kamu. Aku akan menghalangi kamu untuk mendapatkan perusahaan Su. Kamu tidak benar-benar menikahi saya. Saya akan pergi ke kuil dan membakar kemenyan." "Kakak, jangan marah pada suami kakak. Dia juga khawatir tentangmu. Kamu sadar dia adalah suami kakakmu. Tadi malam kamu berdua begitu mesra. Ketika kamu menjeratku, aku pikir dia adalah suamimu. Kamu mendengarnya kemarin kan?" "Aku sudah mendengarnya. Tak apa-apa." Song Wanyan, gadis itu, bahkan dia berkata padaku dengan marah, "Kamu dibandingkan dengan adikmu sungguh berbeda sekali. Saya menasihati kamu, jangan berpura-pura cemburu, berpura-puralah menikah. Hei, mungkin kamu bisa membujukku. Aku benar-benar akan menikah denganmu hari ini. Semoga kamu berhasil merebut perusahaan Su. Menikahlah denganku. Apakah kamu pantas? Perhatikanlah, aku sudah menikah. Ini adalah mas kawin yang suamiku berikan padaku." "Dauri, pengeluaran. Kakak seperti gaya hidupmu. Wanita yang kacau. Jangan katakan kamu merayu seorang penjaga yang buruk. Apakah kamu membayar mahar dengan beberapa ribu? Itu bukan urusanmu. Jangan membicarakan mahar lagi. 3 tahun sebelumnya, keluarga Zhao saya membayar mahar 50 juta. Sekarang totalnya 80 juta dengan bunga. Kamu belum mengambil alih grup Su. Kamu mampu membayar?" Sepertinya mereka juga terkejut. Mereka terkejut dengan 1000. "Jangan khawatir, aku akan melakukan apapun. Saya juga akan mengembalikan uang hadiah kepada Anda.
Mulai sekarang, kita tidak akan ada hubungan lagi. Oh ya, aku sudah meminta dukun untuk menghitung nasibmu. Dia mengatakan nasibmu baik, keturunan penuh rumah, semua saudara membantu. Bukan kamu. Bagaimana mungkin seseorang membayar mahar sebanyak itu untuk menikahinya? Aku harus melihat siapa dia. Siapa orang itu? Sayang,